Terorisme itu Bapak Ibu sudah hasilnya. Ibarat pohon berbuah itu sudah panen buahnya. Tapi kan gak ujuk-ujuk jadi teroris. Kan gak ujuk-ujuk jadi buah. Ada prosesnya, ada pembenihan, ada pembibitan, bertumbuh, berkembang, berbuah dan kemudian panennya. Nah, di Indonesia ini undang-undangnya baru mengakomodir terorismenya. Tapi tempatnya tumbuh berkembang, ladangnya, pembibitannya, pemikirannya, ajarannya belum tersentuh sama sekali. Makanya kita kemarin sempat tercengang. Pak Komjen Pol Boy Rafli Amar, kepala BNPT, beliau menyampaikan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Kita sebagai umat Islam jangan baperan, Pak. Saya nggak setuju dengan tokoh bangsa yang ngomong apa sih pemerintah nuduh pesantren sarang teroris. Nah, itu mah baperan, berlebih-lebihan. Data itu diungkapkan biar kita hati-hati kan, memasukkan anak ke pondok pesantren. Jadi balik lagi, jangan baperan, karena jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pesantren. Jadi 198 itu Bapak Ibu cuman 0,7%-nya. Jadi kita optimis saja, ada 99,3% pondok pesantren yang masih setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebutkan cuma 0,7%-nya. Nah, ini yang disebut dengan hulu. Ini ladangnya, ini pembibitannya yang kita semua mesti waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Kabak SDM Polresta Bandar Lampung, Bapak Kompol Hidayat. Yang saya hormati segenap pejabat utama Polresta Bandar Lampung, para perwira dan segenap personil bimbingan rohani, mental, spiritual, jajaran personil Polresta Bandar Lampung. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini kurang bergairah karena habis vaksin kedua kemarin, Pak. Ternyata vaksin Pfizer itu walaupun sudah kedua masih demam juga ternyata. Kalau saya tahu bakal demam begini, vaksinnya hari ini aja saya. Biar demamnya besok gitu. Karena vaksinnya kemarin, jadi demamnya malam ini sampai hari ini. Tapi mudah-mudahan lah cepat pulih kembali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, belakangan ini ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Maka materi ini menjadi penting bagi kita semua. Awal mulanya saya sampaikan ketika ulang tahun Pak Kapolda beberapa waktu yang lalu. Kemudian diminta disampaikan ulang di apel pagi Mapolda Lampung, Mapolda Baru Itera.
Dan Pak Kapolda serta Pak Wakapolda minta saya untuk menyampaikan di semua polres-polres jajaran Polda Lampung. Jadi ceramah hari ini kita nggak membahas wudhu, Pak, bukan bahas Isra Mi'raj, tidak bahas rajaban, tapi kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Stressingnya adalah radikalisme, terorisme. Nah, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan bahwasanya di awal terorisme itu Bapak Ibu sudah hasilnya, ibarat pohon berbuah itu sudah panen buahnya. Tapi kan gak ujuk-ujuk jadi teroris, kan gak ujuk-ujuk jadi buah. Ada prosesnya, ada pembenihan, ada pembibitan, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan kemudian panennya. Nah, di Indonesia ini undang-undangnya baru mengakomodir terorismenya, tapi tempatnya tumbuh berkembang, ladangnya, pembibitannya, pemikirannya, ajarannya belum tersentuh sama sekali. Makanya kita kemarin sempat tercengang. Pak Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, beliau menyampaikan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Kita sebagai umat Islam jangan baperan, Pak. Saya nggak setuju dengan tokoh bangsa yang ngomong apa sih pemerintah nuduh pesantren sarang teroris. Nah, itu mah baperan, berlebih-lebihan. Data itu diungkapkan biar kita hati-hati kan, memasukkan anak ke pondok pesantren. Apalagi sekarang ini kan polisi-polisi sudah soleh semua. Betul nggak kira-kira, Pak? Lihat cewek cantik nunduk semua kan, udah soleh-soleh sekarang Bu polisi-polisi itu. Dan banyak polisi itu pengen anaknya hafal Quran, banyak sekarang, Pak. Makanya masuk sekolah agama, masuk rumah tahfiz, masuk pondok pesantren. Cuman dipikir orang kalau pesantren pasti baik, rumah tahfiz pasti bagus, belum tentu. Nanti anaknya masuk di sana nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, Pancasila togut, bapaknya polisi anaknya teroris, kan gak enak nantinya. Jadi balik lagi, jangan baperan, karena jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pesantren. Jadi 198 itu Bapak Ibu cuman 0,7%-nya. Jadi kita optimis saja, ada 99,3% pondok pesantren yang masih setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebutkan cuma 0,7%-nya. Nah, ini yang disebut dengan hulu. Ini ladangnya, ini pembibitannya yang kita semua mesti waspada. Nah, pada kesempatan kali ini biar enak kita ngapalnya, saya ingin sederhanakan. Ada 3 tahapan orang untuk menjadi teroris. Mula-mula cara beragama yang eksklusif, eksklusivisme. Lalu naik ke tangga yang kedua, yakni ekstremisme. Kemudian tangga yang ketiga, radikalisme, terorisme. Biar sederhana. Baik, kita mulai dari tangga yang awal, yakni eksklusivisme. Cara beragama yang eksklusif. Merasa dirinya paling benar, yang lain salah semua. Jangan ikut cara beragama begini, Pak. Karena ada zaman sekarang ini, dia paling benar, yang lain salah. Dia paling beriman, yang lain kafir. Dia paling sunnah, yang lain bid'ah. Di kota udah banyak itu. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, yang ngomong bid'ah itu mondok nggak pernah. Ketiban kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Intermiti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA.
baru belajar agama sedikit, seperti katak dalam tempurung, sudah merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling suci, yang lain salah semua. Ini bibit awal cara beragama yang eksklusif. Padahal kita ini sebetulnya beda agama saja sudah ada rumusnya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk Anda agama Anda, buat saya agama saya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang ekstrim itu seakan-akan nggak puas kalau nggak mengkafirkan orang, nggak puas kalau nggak menyalahkan orang. Itu cara beragama yang tidak baik. Jangankan sama yang beda agama, sesama Islam saja dia korektif banget. Padahal perbedaan itu sudah sejak awal, namanya madhab. Banyak perbedaan pendapat. Makanya kita ini berpikirnya begini, orang yang beda amal dengan kita belum tentu nggak punya dalil. Semua orang punya hujah masing-masing. Saya ambil contoh misalnya, kayak sholat saja. Ada yang sedekapnya di dada, ada yang di bawah dada di atas pusar begini, ada yang sedekapnya di bawah pusar, wad'ul kaffi 'alal kaffi begini Pak. Itu orang India, Pakistan, Bangladesh, Mesir rata-rata begini sholatnya, di bawah pusar begini. Telapak ketemu telapak, tapi jangan kebawahan ya Pak. Kalau kebawahan bahaya, takut salah naroknya nantinya. Bahkan ada yang nggak bersedekap sama sekali Bu. Coba kalau kita haji umroh, kan banyak orang yang sholat di Masjidil Haram tuh nggak sedekap sama sekali. Allahu Akbar, tidak sedekap. Dan itu banyak madhab Ja'fari. Apa itu salah? Tidak. Benar, nggak ada yang salah, sah semua sholatnya. Kita amalkan saja menurut keyakinan kita. Makanya sering saya sampaikan, yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Ribut kunut tapi subuhnya kesiangan. Ketiban niat begini, usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Ini sholatnya buser kali aja ya Pak ya, karena capek ngejar penjahat, jadi sholatnya oplosan lillahi ta'ala. Masih mending ada sholatnya. Kalau orang Jakarta lain lagi slogannya, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Saya balik lagi, jauhi cara beragama yang eksklusif, yang merasa paling benar, yang lain salah semua. Ini bibit soalnya Bapak Ibu, bibit. Apalagi orang slogannya apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Gak usah ikut ulama kata dia, nggak usah ikut madhab. Loh, kalau kita nggak ikut ulama, gimana cara kita gali hukum dari Quran dan Sunnah? Jadi hati-hati dengan teks lain, kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu ilmunya tidak bersana, dia nggak ikut ulama. Karena begini, ketika orang tidak mau bermadhab, dia bikin madhab sendiri. Nggak mau madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Asyafi'i, madhab Hambali, nggak mau. Dia bikin madhab sendiri. Saya umpama ngajak bapak-bapak, Pak, kita nggak usah bermadhab, ikut saya saja Suparman Abdul Karim. Sama saja saya sudah menciptakan madhab sendiri. Nama madhabnya madhab Suparmani. Ngedengarnya aja gatel kuping ini Pak. Madhab Suparmani yang jelas-jelas lebih jelek daripada madhab Syafi'i dan lain sebagainya. Ini yang pertama, hindari cara beragama yang eksklusif. Yakin, percayalah, ketika orang berbeda dengan kita, orang punya argumentasi, punya hujahnya, nggak salah. Jauhi sekali yang namanya cara beragama yang mau diadu domba, mau dipecah belah. Karena memang tantangan umat Islam itu di situ.
mudah diadu domba atas nama agama. Ini saya ngomong bukan tanpa dasar. Ini dasar argumentasinya begini Bapak Ibu. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar mereka nyembah setan. Jadi setan tuh nggak bisa lagi Pak, yang tadinya nyembah berhala lalu dia menyembah Allah, rajin sholat, nggak bisa lagi digoda setan untuk menyembah setan. Fi jaziratil Arab, khususnya di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu punya cara untuk mengadu domba mereka atas nama agama. Ini kelemahan umat Islam. Untung di situ ada stressingnya dikit. Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Indonesia nggak masuk Bapak Ibu. Ini hadisnya ini agak eksklusif ini Pak. Nggak nyebut umat Islam pada umumnya, hanya nyebut orang-orang di tanah Arab. Nah itulah kelemahan orang Arab. Jadi saya bukan rasis ini ya, karena Nabi nyebutnya begitu. Hanya di Arab. Orang Arab itu nyembah berhala nggak bisa lagi, nyembah setan nggak mau lagi. Tapi kelemahan orang Arab kata Nabi, mudah betul diadu domba atas nama agama. Suriah perang atas nama agama, Irak perang, Libya perang, Afghanistan nggak selesai-selesai, Yaman perang, sama sholatnya, sama sukunya, sama mancung hidungnya. Apa yang membedakan mereka Pak? Diadu domba atas nama agama. Ini hadis sahih ini. Bahkan nggak lama Nabi wafat meninggal dunia, perang Jamal. Perang Jamal itu kubu pemerintah, Ali bin Abi Thalib presidennya kalau kata orang sekarang, khalifahnya, lawan oposisi. Oposisinya siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Coba Bapak Ibu berhitung. Ali itu adik sepupu Nabi, menantu Nabi, masuk dalam kategori ahlul bait yang paling dekat dengan Nabi. Karena Ali lah yang memandikan Nabi ketika wafat, Ali yang mengkafaninya, Ali yang memasukkannya ke liang lahat, saking dekatnya. Kubu lawannya Aisyah. Coba Aisyah ini istri Nabi, mertuanya Ali Ummul Mukminin, sama-sama dijamin masuk surga. Terjadi demo besar-besaran di Basrah. Ada jalabah orang Khawarid. Khawarid itu kalau sekarang Pak Dayat teroris lah bahasa sekarangnya. Ada jalabah yang memprovokasi manah gubernur Basrah. Maka pecah perang. Komandan tempurnya Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang dijamin masuk surga, yang juga gugur dalam pertempuran itu. Di komandan tempurnya Imam Ali pemerintah ada Amr bin As, ada Muhammad bin Abu Bakar. Ini Muhammad bin Abu Bakar ini adik kandungnya Aisyah, putranya Abu Bakar. Perang. Coba pakai logika orang sekarang, masuk akal nggak perang itu? Mereka satu keluarga, mereka sama imannya, belum ada partainya, belum ada madhabnya, belum ada, sama akidahnya, sama amalnya. Perang saudara, 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Makanya banyak orang bikin narasi 2019 perang Badar. Bukan kata saya. Kalau gara-gara politik 2019 kita pecah belah, bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang saudara. Itu yang terjadi. Jangan bikin narasi perang Badar seakan-akan ada perang Islam lawan kafir. 6 bulan kemudian Pak terjadi perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia. Karena bukan perang lawan Abu Jahal, bukan perang lawan Abu Lahab, sesama mereka sendiri. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib lawan oposisi Muawiyah bin Abi Sufyan. 80.000. Ini kan jarang disampaikan karena khawatir orang salah paham, Pak. Tapi ini harus disampaikan betapa kita jangan mau diadu domba dengan bahasa-bahasa agama. Bahkan begini, di zaman itu saya baca di kitab, banyak orang yang ngangkat Quran di atas kepalanya lalu bersumpah, demi Allah, demi Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan orang yang suka bersumpah dan orang yang suka mubahalah serta orang yang suka menghina. Coba lihat Pak,
panasnya suhu politik beberapa tahun silam, kan banyak orang bersumpah Quran di atas kepala kan. Banyak orang bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, sampai ulama mengatakan kalau untuk urusan politik banyak yang bersumpah demi Allah, ingat jangan pernah percaya dengannya karena dia sedang berdusta, karena dia sedang berbohong. Orang yang mudah sekali mengucap demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Bu, saya kasih tahu ilmunya ya. Kalau laki gampang betul nyucap demi Allah, nah ketahuan dia. Bohong dia. Demi Allah mah, itu teman papa aja. Bukan cewekan papa ini, nah ketahuan. Kata Pak Ustadz, Pak, orang yang mudah mengucap demi Allah, dia bohong. Karena ucapan demi Allah itu hanya boleh diucapkan dalam baiat, pelantikan-pelantikan, sumpah jabatan. Bahkan dalam jual beli pun tidak boleh mengucap demi Allah sembarangan, karena itu berdusta. Apalagi untuk urusan politik. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah jadi followers orang-orang yang gampang sekali bersumpah, gampang sekali mubahalah, apalagi dia gampang sekali mencela. Karena perang Jamal, perang Siffin muncul karena terlalu banyak orang yang bersumpah mengatasnamakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pertama. Baik, meningkat sekarang. Yang kedua, cara beragama yang ekstrim. Ekstremisme. Nah, ini udah naik kelas, Pak. Dari eksklusif, yang lain salah, yang benar dia dewek gitu, masuk nih ke tahapan yang kedua. Apa itu? Cara beragama yang ekstrim. Cara beragama yang ekstrim ini meningkat. Dia sudah mulai anti 4 pilar kebangsaan kita. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Sukanya keseragaman, nggak suka keberagaman. Ini yang coba kita lihat. Yang lagi ramai itu NII ya Pak. NII itu kan terang-terangan ngomong negara kita negara Islam Indonesia, tidak mengakui NKRI. Itu secara histori NII adalah bagian dari sejarah panjang, hingga kemudian DITII dan lain sebagainya. Atau yang lagi ditahan di Polda Lampung ya, khalifahnya Pak Abdul Qadir Hasan Baraja, Khilafatul Muslimin. Coba kita lihat di Bandar Lampung ini, hampir semua kecamatan ada pelang mereka kan. Desa di kelurahan-kelurahan ada pelang mereka. Mereka bikin kampung khilafah, bikin kampung khilafah. Coba jajal sekali-kali Pak. Bapak-bapak masuk ke sana ikut pengajian. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja udah ketahuan. Pancasila togut, NKRI kafir, pemerintah kafir. Ini kan di Polresta ada unit radikal ya Pak. Mana Pak Fikri, mana Pak Fikri tadi? Pak Fikri ya. Unit radikalisme terorisme ya, di Intelkam ya. Coba kalau masuk ke sana itu nggak sejauh-jauh. Ya kalau bisa kalau bapak-bapak mau pengajian di sana, janggutnya panjangin dulu kan begitu ya. Jadi kalau pakai baju polisi jangan nggak menyebut merekanya. Nggak usah banyak-banyak, 2 kali 3 kali aja ikut pengajian. Langsung mereka ngomong pemerintah kafir, NKRI ini kafir, negara kita negara khilafah, terang-terangan. Tapi nggak bisa ditindak kan, nggak bisa diapa-apakan, karena nggak ada payung hukumnya. Makanya saya mendukung Perpu yang mau diterbitkan itu. Harus ada regulasi yang tegas. Semua kelompok yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Karena itu bibitnya Pak soalnya. Baik saya masuk ke nas dulu biar bisa ngejawab. Begini, mereka sering mencuci otak. Cara cuci otaknya gimana? Polisi juga bisa dicuci otak begini Pak. 2 menit dari teroris orang. Begini cara nyuci otaknya. Kamu pilih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Ini pertanyaannya, suruh pilih. Kalau taat sama Allah, Allah punya surga. Tapi kalau taat sama pemerintah, pemerintah cuma manusia biasa. Apalagi dia ngomongin korupsi dan lain sebagainya. Tambah tuh orang, pilihnya Allah. Kamu pilih Al-Quran atau Pancasila? Kalau pilih Al-Quran, Al-Quran ini wahyu Allah. Tapi kalau pilih Pancasila, cuman bikinan manusia. Ini cara mereka. Kemudian yang berikutnya mereka pilih lagi. Kamu pilih Islam atau pilih NKRI? Kalau pilih Islam udah pasti kamu selamat.
Tapi kalau bela NKRI, belum tentu kamu selamat. Ya orang awam disodorin pertanyaan begitu, pilih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Taat Allah atau taat pemerintah? Ya taat Allah dong. Pilih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam dong. 2 menit jadi teroris orang. Jangan-jangan ibu-ibu juga bisa lah poluan-poluan. Kan dulu ada poluan mau ngebom kan, yang tertangkap di Bandara Juanda Surabaya itu Pak. Sederhana, simple, cuci otaknya. Itu kan sebetulnya jebakan. Pertanyaan itu nggak harus dijawab. Jawabannya bukan pilihan. Sama kayak orang nanya begini, milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua. Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang benar. Sama kayak istri ditanya, kamu milih taat suami atau taat sama Allah? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, taat kepada suami adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Taat kepada pemerintah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Membela negara adalah bagian dari ajaran Islam. Itu jawaban yang benar. Nah, sekarang begini, saya ingin kerucutkan dulu ke taat kepada pemerintah. Karena mereka itu begini Bapak Ibu, kalau nyuci otak orang awam itu, pemerintah kafir, pemerintah tagut. Jadi mereka punya alasan untuk melawan pemerintah yang sah. Ngejawabnya begini, pemerintah adalah institusi yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah. Hebatnya ayat ini Pak, bukan cuman ulil amri nyebutnya, bukan cuman pemerintah, tapi minkum. Pemerintah yang ada di tempat kalian masing-masing. Minkum itu mengikat kekinian dan kedisinian. Jadi nggak boleh kita ini taatnya sama pemerintah orang lain. Mentang-mentang mengidolakan Erdogan, saya mah pengen taat sama Erdogan, Ustadz. Erdogan itu apa ya Pak? Kelapa muda ya. Ya kata saya, pindah lo ke sono, ke Turki, jangan tinggal di Indonesia, kata saya. Kalau mau taat sama Erdogan, tapi nggak mau taat sama pemerintah sendiri. Kita nggak boleh taatnya sama Presiden Amerika, Joe Biden, Joe Biden ya Pak. Itu Presiden Amerika yang asli orang Lampung pertama itu, Joe Biden ya. Mentang-mentang Presiden Amerikanya Joe Biden, orang Lampung pengennya taat sama Presiden Amerika, ya pindah ke Amerika. Nggak boleh dia tinggal di Lampung ini, karena ada kata minkum yang mengikat di sana. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan melawan pemerintah, menghina aja nggak boleh. Makanya saya juga heran Pak, mengapa muncul penceramah-penceramah kerjanya memaki-maki pemerintah, tapi laku gitu loh. Bahkan mohon maaf di Bandar Lampung. Kalau nggak percaya bapak-bapak masuk aja masjid-masjid di Bandar Lampung ini. Pokoknya kalau ceramah isinya mencaci-caci pemerintah, mengkomunis-komuniskan pemerintah, laku banget itu. Pahlawan ibaratnya. Padahal nggak boleh sama sekali itu dalam nasnya. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Kejadian kan di Teluk Betung Keteguhan Pak. Penceramah ngaku keturunan Nabi, pengennya dipanggil Habib, tapi menghina Presiden Jokowi banci. Coba buka celananya, jangan-jangan dia head. Subhanallah, banyak polisi yang hadir waktu itu di Keteguhan kan, ribuan orang datang. Apa kata preman di sana? Saya preman aja nggak berani Ustadz ngomong begitu. Dia kan berjubah agama, kata preman. Kok berani dia menghina presidennya sendiri? Saya tanya sama penegak hukum, nggak ditangkap aja tuh orang? Kata aparat, takut blunder Ustadz. Kalau kita tangkap dia, nanti pengikutnya makin banyak. Dianggap pahlawan dia. Jadi dia tidak dipidana gara-gara menghina presiden. Tapi sesuai dengan sabda Nabi, benar kata Nabi itu Pak, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka tunggu saatnya dia pasti akan berbuat kesalahan sendiri sehingganya dihinakan oleh Allah Ta'ala.
Dia tidak dipidana gara-gara menghina presiden, tapi dia dipidana gara-gara ngedengkulin anak orang, smackdown, bahkan gebukin supir taksi online. Begitu keluar dari penjara, disambut bak pahlawan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada apa dengan bangsa kita ini? Ada apa dengan negeri kita ini? Nabi sudah tegaskan, yang menghina pemerintah dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Bahkan ada yang menghina wakil presiden, jalan aja susah. Na'udzubillah. Menghina wakil presiden itu dosanya 3, Bapak Ibu. 1, menghina orang tua. Jangan menghina orang tuamu sendiri, kata Nabi. Tidak ya Rasul, kami nggak pernah. Kamu menghina orang tua orang lain, sama saja kamu menghina orang tuamu sendiri. Yang kedua, beliau ulama. Darah dan daging ulama itu racun. Berarti bukan ulama sembarangan loh Pak. Cicit Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram, Mufti Mekah Al-Mukarramah. Dulu ketika beliau di Mekah, semua ulama di Mekah, di Arab Saudi mengatakan beliau adalah ahli fatwanya, gurunya para ulama ketika itu. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini bukan orang sembarangan. Punya cicit Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang ketiga, jelas dia menghina wakil presiden, menghina simbol negara, menghina pemerintah, nggak boleh. Apalagi melawan pemerintah yang sah. Saya bacakan hadisnya ini. Man khola ayadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan bangkit ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Beginilah Pak, kayak penyidik ya. Kalau sama tersangka itu kan yang dicari motif. Motif kamu apa? Alasan dia berbuat maksiat kriminal apa? Di akhirat juga nanti begitu. Semua orang yang berbuat maksiat Allah tanya motifnya. Tapi ada satu yang Allah tidak mau tanya motifnya, yakni memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau yang lain Allah tanya, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, 3 hari nggak makan nasi. Allah tanya motifnya. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, 3 tahun nggak pulang-pulang, ngempet gua rasanya. Masalah dia zina alasannya apa, Allah terima atau enggak ya Bu, Pak, itu urusan Allah kan. Tapi Allah dengarkan alasannya. Tapi ada satu kriminal, ada satu maksiat yang Allah tidak pernah mau mendengarkan alasan. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ini alasan Arab Saudi Pak, mengeksekusi mati orang-orang yang melawan pemerintah. Ini alasannya. Di Arab Saudi itu pernah kejadian khutbah Jumat begini, cuman ngomong begini khotibnya, wanita tidak boleh belanja ke pasar dan tidak boleh berdagang di pasar ila ma'adhi mahromin. Dia ngutip hadis itu, kecuali bersama mahramnya. Lagi khutbah, datang 2 polisi Arab, ditarik Pak, langsung diturunkan, ganti khotib yang baru, dia dibawa keluar, langsung masuk penjara, dan selamanya tidak boleh lagi khutbah Jumat dan tidak boleh berceramah di tanah Arab. Loh kok bisa hanya ngomong begitu? Karena dalam waktu bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman sedang mengeluarkan regulasi. Perempuan yang dulunya dilarang ke pasar dan dilarang berdagang, perempuan sudah boleh berangkat belanja ke pasar dan perempuan sudah bisa berdagang di pasar. Karena dia mengeluarkan khutbah begitu, dianggap mengkritik program pemerintah, maka dipenjarakan dan diberhentikan, nggak boleh lagi khutbah. Apalagi menghina raja, apalagi menghina putra mahkota, langsung tangkap, hari ini ditangkap, minggu depan paling telat potol palanya Pak. Ini Indonesia kalau pakai hukum di Arab Saudi, alangkah banyak yang potol palanya di negara ini Pak. Ya kan orang sembarangan betul kan, sama sekali tidak menghormati presiden sebagai simbol negara. Makanya benar kalau kata Tuan Guru Bajang itu, Indonesia adalah negara muslim paling demokratis sedunia internasional. Paling bebas kita ini. Coba apa? Ada orang ngomong enak zaman Kuto, coba poluan-poluan. Kalau zaman Pak Harto nggak bisa pakai kerudung, nggak bisa. Jangankan poluan Pak, anak SMA aja nggak boleh pakai kerudung kok, anak SMP.
Kalau sekarang bebas, poluan bisa pakai kerudung. TNI, tentara wanita bisa pakai kerudung zaman sekarang ini. Sekolah bebas. Ada orang ngomong ulama dikriminalisasi. Jawab, ulama yang mana? Kalau dia berbuat kriminal ya tangkap dong. Jangankan dia, saya aja kalau buat kriminal ya tangkap lah. Nggak ada orang yang kebal hukum di negara kita ini. Betul nggak kira-kira? Jenderal aja diborgol orang zaman sekarang. Nggak ada yang kebal hukum di negara kita ini. Semua harus bertanggung jawab. Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Coba bayangkan, ada ribuan pesantren baik-baik saja, ada jutaan santri hebat-hebat semua. Sekarang hafal Quran masuk akpol, hafal Quran masuk akmil, hafal Quran kedokteran Unila. Keren zaman sekarang. Zaman dulu susah pak, dari pesantren mau jadi polisi aja susah. Sekarang mudah semua. Umat Islam yang mana? Ada ribuan masjid baik-baik saja. Apa yang dizalimi? Jadi kita diajari dengan framing media sosial, narasi-narasi fitnah di media sosial yang mereka mainkan sedemikian rupa. Yang memang mereka tuh pakarnya kalau bikin begituan. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya. Saya mau lanjut ya ceramahnya ini. Masih tanggung soalnya. Baik, yang berikutnya Pancasila. Cara ngejawabnya kayak mana kalau terkait dengan Pancasila? Ngejawabnya begini, terutama ini yang ujung tombak ya Pak, Babin Kamtipmas dan lain sebagainya ya. Apalagi di kota ini soalnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Makanya DPRD provinsi itu yang sering ngadain IPWK, sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kata saya, kalau IPWK ustadz aja yang ceramah, yang ngisi, kata saya, biar enak mah bahasnya itu. Terutama ujung tombaknya RT, Linmas dan lain sebagainya. Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi 13 tahun di Mekah setelah diangkat Rasul Pak, hijrah ke Madinah, mendirikan negara pertama, bahkan negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Negara Madinah yang didirikan Nabi dasarnya bukan Al-Quran, negaranya bukan negara Islam, tapi dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Inilah yang dijiplak oleh pendiri negara kita. Pendiri negara kita bikin negara dasarnya bukan Al-Quran, negaranya bukan negara Islam, nyontoh Nabi. Konstitusinya piagam Jakarta yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Persis betul. Sila-silanya sesuai dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran semua itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Makanya keren ini sila keempat ini. Milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Milih Abu Bakar. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali, permusyawaratan perwakilan. Maka Indonesia ngejiplaknya. Bahkan menurut saya Bapak Ibu, Indonesia lebih Islami daripada Arab Saudi. Karena Arab Saudi berdasarkan keturunan, sedangkan kita melalui sistem permusyawaratan. Bahkan sekarang pemilihan langsung. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berikutnya Bapak Ibu, khilafah sekarang. Nolak NKRI, jualannya khilafah. Khilafah ini jualan. Cara ngejawabnya saya ajarin begini. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Jadi kalau polisi bingung-bingung Pak, debat sama orang Khilafatul Muslimin itu, atau orang HTI misalnya, itu aja argumentasinya. Tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Bahkan Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang, yang berani nunjukin satu saja dalil, saya kasih hadiah, kata beliau. Dan saya berani mundur dari Menko Polhukam kalau ada yang berani nunjukin dalil. Tapi bangsa kita ini banyak yang ketipu Pak oleh jualan-jualan khilafah ini tadi. Dianggapnya khilafah itu ajaran Islam.
Bahkan kebohongan terbesar Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Sejak kapan Bapak Ibu tauhid punya bendera? Kan nggak ada, kan baru dengar ya Pak tauhid punya bendera. Lo ngapa mereka labeli bendera hitam itu dengan bendera tauhid? Agar kalau mereka demo, kan demonya di sini kan Pak, di jalan apa? Itu Adipura itu kan. Kalau mereka demo, polisi ngambil bendera hitam, apa judulnya? Polisi nyita bendera tauhid. Subhanallah. Kan begitu judul mereka. Coba, ketika mereka pasang bendera hitam di flyover, Intelcam nggak berani nyopotnya kan? Yakin nggak berani? Karena itu bendera hitam, bendera tauhid. Itu mereka gunakan istilah bendera tauhid untuk memanipulasi kita. Kebohongan terbesar Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Sejak kapan? Itu mereka menipu kita semua. Makanya semua kiai, semua ustadz, semua ulama harus ngomong. Jangan diam saja. Jangan biarkan umat ini dimanipulasi oleh mereka. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Menanggur Aceh Darussalam sudah mengeluarkan fatwa haram menulis kalimat tauhid di bendera, di topi, di baju. Ingat Pak, jangan gaya-gayaan, bias-bias simbol. Peci tulisan la ilaha illallah. Jangan, karena bakal masuk toilet. Itu penghinaan terhadap kalimat itu. Di baju, nanti bajunya dicuci, ketemu bini malas diinjek-injek nyucinya. Masuk toilet. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu, nulis lafaz Allah di perhiasan itu tidak boleh. Karena Nabi ada di cincinnya tulisan Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi masuk ke toilet, cincinnya harus dilepas, diletakkan di depan, enggak boleh dibawa masuk. Makanya mbak-mbak yang pakai liontin Allah di kalungnya, itu kalau masuk toilet lepas, taruh di depan toilet. Hilang, ada yang mengamankan. Begitu masuk keluar kalung gua mana ya? Sudah ada yang mengamankan. Kan ada orang yang so islami, dia pikir kalau kalung lafaz Allah itu islami. Padahal itu enggak pada tempatnya. Daripada lafaz Allah mending nama suami. Hidayatku sayang. Nah, mending nama suami. Jangan lafaz Allah. Kadang-kadang mohon maaf betul. Kalau bab ini saya enggak mengharamkan Bapak Ibu. Yang nulis kalimat la ilaha illallah di belakang mobil. Saya pikir itu simbolik banget ya. Saya tidak melarang, tapi menurut saya itu bukan tempat yang tepat. Kalau masih di Gapura masih mending lah ya. Karena ketiban yang mengendarainya ugal-ugalan, gak enak itu Pak. Kata orang mobilnya mobil tauhid, tapi kelakuan orangnya begitu. Padahal dia ugal-ugalan baru sekali, kan kebelet berak soalnya kan. Saking ngempet rasanya kan, salah yang dimakan. Ini tentang bendera tauhid, bendera hitam. Jadi jangan mulai sekarang jangan sebut bendera tauhid. Mulai sekarang sebutlah itu bendera hitam. Nah, terkait dengan ini nasnya begini. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di negeri kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Itu jelas kan? Kelompok bendera hitam palsu. Ada polisi yang nanya, Ustaz, kalau begitu ada dong bendera hitam beneran? Ada. Kita harus buka ini Pak. Kapan itu? Saat Imam Mahdi memimpin pasukan perang melawan Dajjal. Tapi itu nanti Pak. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, apapun kelompok yang pakai bendera hitam palsu semua. HTI bendera hitam palsu, ISIS palsu, Al-Qaeda palsu, JI palsu semua. Karena sebelum Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu perang melawan Dajjal. Keluarnya Dajjal setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Karena 3 tahun kemarau tidak ada satupun daun hijau. Semua orang kelaparan, nggak ada yang dimakan. Negara bubar, Amerika bubar, Indonesia bubar, Arab bubar semua. Hanya ada satu penguasa tunggal, Dajjal. Nah, pasukan yang melawan Dajjal, pasukan Imam Mahdi pakai bendera hitam. Ini sekarang hujan masih turun. Makanya kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah, Dajjal masih tangeh.
Kok banyak betul orang jualan akhir zaman sekarang nih. Dajjal masih tange. Mau hujan tiap hari nggak apa-apa Bapak Ibu. Mau kebanjiran nggak masalah. Dajjal masih tange. Itu artinya terlalu dini pakai bendera hitam itu. Jangan mau dimanipulasi. Nah, polisi harus tahu Pak, agar nggak jadi beban. Mau disita bendera tauhid kan begitu ya. Nggak disita, ini organisasinya sudah terlarang misalnya. Ada beban kan? Karena banyak polisi kan nggak mondok soalnya. Jadi kadang belajar otodidak, ini perlu dicerahkan. Baik, setelah bendera hitam, setelah ekstremisme, kita naik ke puncak sekarang. Ke materi inti kita, yakni radikalisme terorisme. Setelah mereka anti negara, anti Pancasila dan lain sebagainya, naik ke puncaknya terorisme. Saya belajar dari kasus-kasus anggota JI ya Pak. Alhamdulillah, bulan Desember kemarin kita mengumpulkan 120 anggota JI Lampung. Taubat ikrar setia NKRI dan melepas baiat dari JI. Mereka ini bukan tersangka loh Pak, bukan terduga, orang bebas. Nanti akhir Februari kita kumpulkan lagi. Akhir Februari kita kumpulkan lagi langsung bersama Densus 88. Jadi kemarin yang turun Pak Kadensus Lampung langsung, jadi Pak Irjen Pol Martinus Hukom, 120 orang dengan berbagai macam latar belakang. Benar itu kalau kata BNPT terafiliasi dengan pondok pesantren itu benar, karena ada hubungannya ke sana. Makanya kita harus betul-betul antisipasi. Cuman di sini ingin saya tegaskan, tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Setuju nggak kira-kira? Dan terorisme tidak ada kaitannya dengan ajaran agama manapun. Hanya saja bahwasanya pelaku teror itu mengatasnamakan agama, itu iya, terutama mendompleng kelompok agama mayoritas. Contoh begini Pak, di Papua terorisnya beragama Kristen karena OPM itu dompleng agama mayoritas di Papua. Di New Zealand umat Islam sedang Jumatan, diberondong senjata, terorisnya beragama Kristen. Di Myanmar ya, terorisnya beragama Buddha. Ada biksu berjubah biksu, dandanannya biksu, tapi sangat rasis dan radikalis, membantai umat Muslim Rohingya, beragama Buddha. Padahal di agama Buddha membunuh nyamuk aja nggak boleh, apalagi ngebantai manusia. Di India terorisnya beragama Hindu. Kejadian 25 Desember kemarin 2021, orang Nasrani sedang Natalan di gereja, diserang oleh Hindu radikal, lalu dihancurkan gerejanya. Beragama Hindu. ISIS beragama Islam, JI beragama Islam, Al-Qaeda beragama Islam, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah, muncul pertanyaan, apakah ada di dalam Islam perintah memerangi teroris? Nah, ini dua hadis yang hendak saya sampaikan, ini penting buat modal kita. Sebetulnya hadisnya ratusan Bapak Ibu, cuman saya sebutkan dua saja sudah cukup. Nabi bersabda, saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Berarti banyak ini, nggak sedikit. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya yang 120 anggota JI itu Pak, muda-muda, masih membara semangatnya. Sufahaul ahlam, tapi sayang otak mereka rusak. Karena sudah di brainwashing, sudah dicuci otaknya. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka menipu kalian kata Nabi karena selalu mengatasnamakan Al-Qur'an dan hadis. Selalu mengatasnamakan perkataan khairil bariyah, selalu mengatasnamakan perkataan Rasulullah. Tapi nipu. La yujawizu imanahum anajirahum, padahal iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Mereka bicara Al-Qur'an cuman di lisannya saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Makanya teroris yang paling sukses Pak, namanya Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz, ke masjid paling rajin. Saking rajinnya sholat, jidatnya sampai kapalan, hitam. Tapi jangan salah tanggapan ya Pak. Nanti lihat orang jidatnya hitam, nah teroris nih kayaknya. Bukan itu maksud saya, bukan.
Ya kiai saya juga jidatnya hitam loh Pak, bukan teroris kan? Kan orang yang jidatnya hitam ada macam-macam. Satu karena rajin sujud, hitam bagus. Yang kedua waktu sujud diurak-urak, hitam juga. Kalau bisa intelkam itu kalau sujud diurak-urak lah, biar kelihatan hitam kan. Masuk ke sono pas banget temenan nih misalnya, bisa temenan. Kemudian yang ketiga kepentok tiang listrik, ya hitam juga. Yang keempat diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi, hitam juga. Yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga lah. Jadi wakatul lihyah, janggutnya panjang. Ingat, saya bersayap ngomongnya ya Pak. Saya tidak mendiskreditkan janggut. Janggut itu sunnah. Nabi juga suka. Makanya kalau pakai janggut yang rapi, sekepalan, bak lebah bergantung. Banyak bidadari yang bergelantungan di sana Pak. Luar biasa. Tapi jangan acak-acakan, karena yang acak-acakan janggut khawarij. Wa muqallitu tiyab, dan pakaiannya selalu menggantung setengah betis. Kalau kita nyebutnya cingkrang. Tapi kalau ngeliat orang cingkrang, nah teroris nih kayaknya. Jangan ya Pak. Jaulah itu cingkrang-cingkrang, tapi bukan teroris kan, jamaah tabligh itu. Saya tidak mengatakan itu. Artinya Abdurrahman bin Muljam itu secara penampilan sangat bertakwa, hafal Quran 30 juz, tapi dia membunuh Imam Ali pada bulan suci Ramadan, ditikam lehernya pakai badik beracun. Ketika dia hendak dieksekusi mati, diperintahkan untuk bertobat. Apa kata Ibnu Muljam? Lo ngapain saya bertobat? Wong saya tidak pernah berbuat maksiat, dan saya sudah sukses membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Itu keimanan mereka tuh begitu Bapak Ibu. Maka Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Walaupun mereka tampak soleh, walaupun mereka tampak ahli ibadah, walaupun mereka sudah tampak sangat bertakwa, penampilannya sangat soleh, jangan tertipu kata Nabi. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat. Tuh Pak, yang gede pahalanya itu polisi yang melawan teroris, bukan terorisnya. Jangan kebalik. Teroris mengklaim mati syahid, salah. Yang mati syahid itu polisi, terorisnya mati sangit. Setuju nggak kira-kira? Jangan kebalik-balik. Kok logikanya kebalik-balik kita ini ya? Ini sudah mau tayang film Pak, film kejadian di rutan Brimob Kelapa II ya, yang 5 anggota Brimob yang dicabik-cabik itu kan, yang dibunuh teroris. Kalau kata Ibda Iwan, kan Ibda Iwan tugas di Lampung kan, Densus 88-nya. Kata Ibda Iwan kan dia saksi hidup, dia yang ditukar makanan itu. Kalau badan itu udah habis Ustaz, dicabik-cabik, lebih kejam daripada film PKI kata dia. Kata saya, Pak Iwan dendam nggak? Enggak, kata dia. Saya nggak dendam Ustaz. Ini resiko tugas. Teman-temannya itu Pak luar biasa. Sudah disilet-silet sedemikian rupa itu. Saking kejamnya mereka semua. Itu kita mesti mengenang sejarah itu semua. Ini pelajaran bagi kita semua. Yang mati syahid bukan teroris, tapi densusnya. Nanti di akhirat Allah tanya, kamu kerjaannya apa? Polisi ya Allah. Tugas di mana? Densus ya Allah. Apa kerjaannya? Perang lawan teroris ya Allah. Sono, masuk surga kata Allah. Allahumma amin. Terorisnya mati sangit karena ngelawan negara, Pak. Matinya mati jahiliyah. Apalagi di atas nama agama. Baik, ini hadis pertama. Hadis yang kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Ini catat Bapak Ibu. Diingat ya. Biar polisi kalau nangkep mereka tuh jangan minder, maksud saya. Nabi sudah sebutkan teroris itu fasih baca Qur'annya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan? Itu sabdanya di depan para sahabat itu Bapak Ibu, enggak ada apa-apanya. Coba lihat yang terduga yang ditahan itu oleh Densus 88, Pak. Masuk penjara langsung ngaji dia. Langsung baca Quran. Karena begitulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Di zaman sahabat Pak, Khawarij, teroris zaman dahulu, salat tahajud bacaan Qur'annya paling dikit 5 juz. 5 jam baca Quran. Paling sedikit.
Kita sholat 5 jam gempor Pak. Jangankan 5 jam, saya ngebimbing anak-anak adik-adik SPN sholat tasbih itu. Sholat tasbih baru 3 rakaat Pak, kan 300 tasbih ya. Baru 3 rakaat ada yang sujud gak bangun-bangun. Sama teman-temannya dilidik, nah mati husnul khotimah nih kayaknya nih. Dikirain udah mati. Begitu kita salam, kita lihat udah ngiler semua di lantai. Allahu Akbar. Baru sholat tasbih aja udah pada ngiler, udah pada ketiduran, apalagi sholat 5 juz. Nah teroris itu bacaan Qur'annya nggak ada apa-apanya kita, sholatnya kita nggak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, kalian pasti minder kalau membandingkan amal kalian dengan amal mereka. Tapi jangan pernah minder, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Nabi sebutkan 3 kali, fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Baik, di bagian akhir saya sampaikan, yang namanya polisi sekarang ya Pak, sudah bermasyarakat, sudah betul-betul masuk ke lini masyarakat. Bahkan saya lihat polisi-polisi juga rajin ke masjid, rajin pengajian. Saya lihat Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada yang bingung, kok Ustadz banyak betul perbedaan, banyak betul perselisihan. Saya tawarkan 2 hal saja. Ini tawaran Nabi Pak. 1, Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam, apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka kelompok yang selamat itu fa'alaikum bisawadil a'zam, wajib bagi kalian semua memilih kelompok yang paling mayoritas. Jangan pilih yang minoritas Bapak Ibu. Kalau banyak perbedaan, jangan pilih yang nyumput-nyumput. Jangan pilih Islam yang sembunyi-sembunyi. Nabi mewajibkan kita ikutilah yang umum, ikutilah yang mayoritas. Dalam konteks Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks keindonesiaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU dan Muhammadiyah. Maka benar kalau kata Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, selama NU dan Muhammadiyah masih kuat, Indonesia akan tetap terjaga. Betul nggak kira-kira? Karena 2 inilah yang mendirikan NKRI ini. Tidak mengecilkan yang lain, tidak Pak. Bayangkan kalau NU dan Muhammadiyahnya bubar. Jadi apa negara kita ini Pak? NU itu ada 100 juta lebih loh jumlahnya. Warga NU itu Nahdliyin. Itu kalau pengen ngeberontak sama negara ini udah bubar negara ini Bapak Ibu. Tapi NU terbukti tidak mengecilkan yang lain. Boleh yang lain-lainnya juga. Tapi kalau sudah melawan negara itu udah nggak benar yang begitu. Ini saran pertama. Saran yang kedua, Ustadz, saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau ikut jamaah tablik, nggak mau ini itu. Aman Bapak Ibu, pilih yang satu. Nabi bersabda, ketika umatku sudah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya, tidak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Jadi kalau bapak-bapak bingung betul, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau MUI, nggak mau apa-apa, nggak apa-apa. Satu yang selamat, wahyal jamaah, bela negara. Dalam konteks negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terakhir sekali lagi, jauhi cara beragama yang eksklusif. Jangan pernah merasa paling benar. Saat kita menunjuk kafir ke orang lain, kata Nabi, kafir akan kembali kepada dirimu. Saat kalian mengatakan bid'ah kepada orang lain, maka bid'ah akan kembali kepada dirimu sendiri. Saya closing dengan anekdot ini, biar enak ngingetnya ya Pak. Ada tukang cukur,
Lagi nyukur rambut dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" "Lu mana anaknya?" "Tuh di luar, Bejo namanya." Ada yang namanya Bejo nggak sih, Pak? Nggak ada ya. Oh, udah pensiun. Maaf kalau ada ya. "Lo kok lo tahu Bejo paling goblok?" "Udah gua tes," kata dia, "Bejo masih goblok aja." "Emang kayak mana ngetesnya?" "Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites." Dipanggil, "Jo sini." Masuk Bejo, anak kelas 5 SD. "Ada apa, Mang?" kata si Bejo, "Penjual koran ini." Sama tukang cukur disodorkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. "Pilih, Jo." Sama Bejo dipilih yang 1.000. "Nah kan Pak," kata tukang cukur, "emang goblok nih Bejo. Ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000. "Iya juga," kata yang dicukur ini. Selesai cukur rambut, dia bayar, dia keluar, ketemu Bejo lagi muncul, rasa penasaran. "Jo sini dulu," kata yang dicukur itu. "Ada apa, Om? Ini duit berapa?" 5.000, Om." "Yang ini 1.000, Om." "Gede yang mana?" "Ya gedean yang 5.000 lah, Om," kata Bejo. "Masa gedean yang 1.000?" "Nah itu lo tahu, Jo. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejo ketawa. Kata Bejo, "Oi Om, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau pilih yang 1.000 tiap hari gua dites," kata Bejo. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali." Kata yang dicukur tadi, "Pak, oh yang goblok bukan Bejo," kata dia, "yang goblok tukang cukur." Artinya Pak, teriak-teriak kita nuduh orang, awas, akan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam Islam tidak boleh sama sekali mentakfir, mengkafir-kafirkan orang, tak boleh sama sekali mentabdi', membid'ah-bid'ahkan orang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kita langsung akhiri dengan berdoa.